Oke, kembali lagi bersama kami di channel Teori Anime Terpopuler. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Naruto yang menggunakan Hiraishin untuk mengepung Kawaki pada episode 193, di mana Naruto menjadi ninja tercepat di era Boruto. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Boruto episode 193 adalah episode yang memulai kembali mengadaptasikan manga Boruto nih. Dan di sini ada beberapa hal asyik untuk kita bahas. Dimana pada episode 193 ini bukan full berisi manga Boruto. Namun ada juga beberapa penambahan cerita, bahkan pergantian cerita nih. Dan yang paling menarik adalah Naruto bisa mengejar Kawaki dengan santai. Padahal Kawaki sudah lari secepat mungkin melewati gedung di Konoha. Melihat kejadian ini, banyak yang bertanya, menggunakan jutsu apakah Naruto sehingga dia bisa mengejar Kawaki dengan santainya seperti tidak melakukan pergerakan apapun? Oke, tanpa panjang lebar, ini dia pembahasan Boruto episode 193, di mana Naruto menggunakan jutsu teleportasi untuk mengejar Kawaki. Check this out! Nomor 1. Naruto menggunakan Hiraishin Jutsu. Saat Naruto membawa Kawaki ke rumahnya, Kawaki tiba-tiba melarikan diri dari Naruto. Namun dengan tenangnya, Naruto tiba-tiba saja muncul di hadapan Kawaki kembali. Kejadian ini bahkan tidak hanya sekali saja nih, namun terjadi beberapa kali. Padahal Kawaki sudah berusaha secepat dan sejauh mungkin untuk bisa menjauhi Naruto. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Naruto menggunakan Hiraishin untuk mengejar Kawaki? Karena Naruto seperti tidak melakukan gerakan apapun saat berdiri di depan Kawaki. Itu bisa saja ya guys, mengingat Naruto adalah anak dari Minato. Karena Hiraishin sendiri juga tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Jika Naruto memang menggunakan Hiraishin saat mengepung Kawaki ini, bisa saja saat Kawaki pingsan, Naruto menandai Kawaki dengan segel Hiraishin miliknya. Makanya sejauh apapun dan kemanapun Kawaki pergi, Naruto langsung bisa mengejarnya tanpa gerakan sedikit pun, yang mustahil dilakukan dengan Shunshin Raton Raikage sekalipun. Hiraishin sendiri adalah jutsu Tobirama yang dipelajari dan dikembangkan oleh Minato. Dan sepertinya nih, Minato juga sempat mengajarkan jutsu ini pada bawahannya. Makanya saat Meteoromi ingin pergi ke tempat Madara, 3 pengawal Minato dulu bisa memindahkan Mei dengan Hiraishin. Namun mereka hanya bisa menggunakannya dengan 3 orang saja nih. Melihat pengawal Minato yang diajarkan Hiraishin ini, maka ada kecurigaan bahwa Kakashi juga diajarkan oleh Minato Hiraishin nih. Karena Kakashi adalah murid kesayangannya Minato. Makanya Kakashi diajarkan Minato menggunakan Rasengan. Namun Kakashi lebih terbiasa menggunakan Chidori ketimbang Rasengan, di mana Chidori langsung bisa menusuk jantung musuhnya. Bisa saja nih, Kakashi lah yang telah mengajarkan Naruto menggunakan Hiraishin. Namun Naruto tidak menjadikan Hiraishin ini sebagai jutsu utamanya. Mungkin ada yang menanyakan, kalau Naruto bisa menggunakan Hiraishin, kenapa Naruto tidak langsung berteleport saja ke rumahnya membawa Kawaki? Kan lebih aman dan Kawaki juga tidak akan bisa kabur. Dan jawabannya adalah, kalau Naruto menggunakan Hiraishin membawa Kawaki ke rumahnya, maka Kawaki tidak akan tahu jalan menuju ke rumahnya Naruto. Selain itu, sebenarnya Naruto juga ingin membawa Kawaki berkeliling desa untuk mengenalkan kepada Kawaki tentang desa Konoha yang ia pimpin. Namun Kawaki malah kabur. Nomor 2. Naruto menggunakan Kage Bunshin. Selain menggunakan Hiraishin, sebenarnya ada satu jutsu lagi nih yang mungkin digunakan Naruto untuk mengejar Kawaki yang kabur, yaitu adalah Kage Bunshin. Dimana bisa saja nih, sebelum keluar dari kantor Hokage menuju ke rumahnya membawa Kawaki, Naruto sudah menyebar Kage Bunshinnya kalau tiba-tiba Kawaki kabur. Naruto sendiri sekarang ini adalah ninja tipe sensor tingkat tinggi, yang bisa merasakan cakra seluas desa Konoha yang ia pimpin. Jadi saat Kawaki kabur, Naruto akan melacak Kawaki. Lalu Bunshin terdekat Naruto dengan tempat Kawaki akan menjaga Kawaki. Makanya Naruto seperti tidak mengejar Kawaki dengan lari juga. Nomor 3. Shunshin Naruto.
Naruto saat menggunakan cakra Kurama, dia bisa menggunakan Sonshin Ninjutsu. Atau lebih tepatnya, Naruto memiliki kecepatan tingkat tinggi saat dalam mode Kyuubi. Bahkan kecepatan Naruto ini bisa mengimbangi kecepatan Raikage yang sudah menggunakan Raito no Yurui, di mana Raikage ini sangatlah cepat. Dan untuk sekarang ini, bisa dibilang Naruto adalah ninja tercepat di Konoha dengan Sonshin-nya saat dalam mode Kyuubi. Jadi saat Kawaki kabur ini, bisa saja nih Naruto ini menggunakan Sonshin-nya untuk mengejar Kawaki. Tapi kalau kita lihat ya, di sini Naruto tidak menggunakan cakra Kyuubi nih. Padahal Sonshin Naruto ini hanya bisa digunakan saat dia diselubungi cakra Kyuubi saja. Yang itu artinya saat mengejar Kawaki ini, Naruto tidak menggunakan Sonshin ini nih. Nah, itulah 3 teknik yang digunakan Naruto untuk mengejar Kawaki dengan wajah santainya. Namun dugaan yang paling kuat dan paling masuk akal adalah nomor 2 nih, yaitu dengan menyebar Kage Bunshin untuk jaga-jaga kalau Kawaki kabur. Karena setelah berbicara dengan Boruto di rumahnya, Naruto langsung menghilang. Dan ternyata yang saat itu ada di rumah hanyalah Bunshin Naruto saja nih. Nomor 4, Naruto tidak mengamuk saat episode 193. Jika tadi kita sudah membahas mengenai kekuatan apa yang digunakan Naruto untuk mengejar Kawaki, maka kali ini kami akan membahas mengenai Naruto yang tidak jadi menunjukkan mode Kyuubi-nya kepada Kawaki nih. Iya, episode 193 ini sebenarnya mengadaptasikan manga Boruto, di mana saat Kawaki membalikkan meja Naruto, di sini Naruto menunjukkan kekuatannya yang sontak membuat Kawaki sangat takut. Namun di sini adegan Naruto ini berubah, dan malah berubah menjadi adegan di mana Naruto melerai Kawaki dan Boruto dan mempertemankan mereka berdua kembali. Mungkin alasan kenapa adegan epik itu diganti adalah karena episode 193 adalah episode yang menenangkan, di mana isinya adalah mengenai Naruto yang prihatin dengan Kawaki. Nomor 5, Katasuke merekam Kawaki mengamuk di Ryutan. Saat rapat 5 Kage terjadi, di sini Katasuke menampilkan rekaman video Kawaki yang bisa merubah bentuk tangannya di Ryutan. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang merekam kejadian itu? Dan jawabannya adalah sama seperti di dalam lab Ryutan. Sepertinya kota Ryutan juga sudah dipasang dengan kamera CCTV, makanya Katasuke bisa mendapatkan rekaman video Kawaki. Nomor 6, Kawaki berlatih dengan teman-teman Boruto. Dalam cuplikan episode 194, diperlihatkan Boruto sedang latihan melempar shuriken dengan teman-temannya. Namun di sini sepertinya lemparan Boruto meleset karena suatu hal. Dan sepertinya nih yang membuat Naruto gugup ini adalah karena Kawaki juga ikut latihan bersama mereka, di mana lemparan shuriken Kawaki lebih hebat ketimbang shurikennya Boruto. Nomor 7, latihan segel karma. Memang episode 194 nantinya mungkin adalah sebuah filler nih. Namun melihat dari berita yang ada di mana saat ini anime Boruto akan mengadaptasikan manga Boruto, maka sebentar lagi akan ada adegan di mana Kawaki melatih Boruto menggunakan segel karmanya nih. Di mana jika Kawaki mengaktifkan karmanya, maka karma Boruto juga akan aktif. Nomor 8, Delta versus Naruto. Melihat dari alur cerita yang ada, sepertinya episode Boruto ke depan akan mengadaptasikan manga Boruto sampai Delta menyerang Naruto nih. Dimana saat Kawaki di Konoha ini, tidak akan lama lagi Kashin Koji dan Delta akan muncul di Konoha. Namun hanya Delta lah yang turun tangan untuk melawan Naruto. Nah, itulah pembahasan kami nih mengenai cara Naruto mengejar Kawaki dengan jutsu teleportasinya. Jadi bagaimana nih menurut kalian nih guys, di antara 3 pilihan yang video tadi ya, apakah Naruto ini menggunakan Kage Bunshin ataupun Hiraishin untuk mengejar si Kawaki ini? Karena kalau dilihat-lihat ya, si Naruto ini seperti tidak melakukan gerakan sedikit pun nih guys. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Oke guys, satu lagi nih guys ya. Untuk Boruto episode 194 nantinya, di sini akan ada terjadi nih pertarungan antara Kawaki versus Boruto menggunakan segel karma ya guys ya. Jadi
Bagaimana menurut kalian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye-bye!